Wih. Yeay, akhirnya dia tidak bete lagi. Cepet banget. Happy. Tadi mau gue banting nih, nggak jadi gue banting ya kan? Hampir. Kembali lagi dengan Aska di Rafflesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaiki. Mau servis kerusakan MacBook? Sini tempat yang tepat. Ya, buat rekan-rekan semuanya, kali saya menghadirkan video di konten saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mengapa kita harus melakukan perawatan rutin untuk MacBook. Nah, kali ini ada satu servis itu MacBook Retina 15 in tipe A1938 tahun 2014. Nah, ini MacBook pada saat digunakan oleh pemilik untuk render video, baik itu untuk render video maupun juga untuk editing video, sangat lemot sekali dan MacBook juga panas. Bahkan terkadang MacBook tiba-tiba mati secara mendadak pada saat sedang digunakan. Pemilik sempat kesal juga ya dengan kondisi MacBooknya, dan Tadi mau gue banting nih, nggak jadi gue banting ya. Karena untuk render itu sangat lemot sekali, nggak seperti biasanya. Ini MacBook sangat lemot sekali ketika digunakan untuk render. Untuk file kecil aja sangat lemot. Ya, pemilik coba konsultasikan permasalahan yang terjadi pada MacBooknya kepada saya dan menceritakan tentang kondisi MacBooknya kepada saya. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol tersebut, sedikit gambaran selain lemot juga sangat panas ketika digunakan buat ngedit atau juga untuk render. Ya, untuk suara kipasnya itu kencang sekali ya. Jadi situ saya jelaskan pada pemilik tentang penyebab panas yang terjadi pada MacBook. Ya, yang pertama penyebabnya adalah karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang menempel baik di sirip-sirip fan MacBook maupun juga di logic board MacBook, yaitu thermal paste yang sudah mengering dan harus dilakukan penggantian tapi tidak dilakukan penggantian. Nah, kalau seandainya ini dibiarkan saja tanpa dilakukan clean up atau perawatan untuk MacBooknya, nggak menutup kemungkinan bahwa MacBook akan mengalami kerusakan yang fatal, yaitu mengalami overheat di chipset VGA-nya. Nah, kalau MacBook sudah mengalami overheat di chipset VGA-nya, kalaupun bisa diperbaiki, tapi kerusakan yang sama pasti akan terulang lagi. Waktunya kita nggak bisa tentukan, bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Ya, tapi yang pasti itu paling lama dia sebulan, saya akan balik lagi. Kalau lebih dari itu berarti itu bonus kalau MacBook sudah mengalami overheat di chipset VGA-nya. Nah, dari hasil ngobrol via telepon yang saya lakukan, akhirnya pemilik mutusin untuk dibawa ke tempat saya buat dilakukan pengecekan. Nah, setelah kita atur waktu, berhubung pemilik juga punya kesibukan. Ya, kalau saya sih kapan aja bisa, karena saya juga standby di rumah, di workshop saya standby. Jadi mau datang pagi, siang, malam itu bisa. Nah, setelah pemilik memiliki waktu luang dan memang pemilik juga udah kesel nih dengan kondisi MacBooknya, akhirnya MacBook dibawa ke tempat saya. Itu dari Bekasi, dia ke tempat saya, itu berdua dengan istrinya. Setelah sampai tempat saya, tanpa basa-basi lagi, kita ngobrolannya sebentar, lalu kita bongkar nih MacBook. Bener aja ya. Dan begitu MacBook saya bongkar, itu kondisi MacBooknya sangat-sangat parah. Itu debu dan kotoran yang ada di logic board itu sudah parah. Belum lagi debu dan kotoran yang ada di sirip-sirip fan cooler MacBook. Itu tambah lagi juga thermal paste-nya sudah mengering. Nah, dari apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan nih dengan kondisi MacBooknya, itu bukan hanya debu dan kotoran, tapi lembab dan korosi juga udah terjadi di logic board MacBook. Nah, besar kemungkinan inilah penyebab sebenarnya kenapa MacBook lemot. Kenapa MacBook lemot pada saat sedang digunakan untuk render atau juga untuk ngedit. Itu penyebab suara fan-nya kencang itu karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang menempel di sirip-sirip fan MacBook. Tambah lagi dengan thermal paste yang sudah mengering, itu juga bisa menjadi penyebab MacBook lemot dan juga suara fan MacBook kencang. Saya bongkar MacBooknya ya, lalu debu dan kotoran saya bersihkan, korosin juga saya bersihkan, yaitu dengan saya cuci ya, dengan saya cuci MacBooknya dengan menggunakan cairan pembersih. Setelah logic board saya cuci, saya bersihkan dari kotoran dan debu dan juga korosi, ya kita biasa saya lakukan penjemuran sampai kering. Baru sambil menunggu logic board kering, saya bersihkan juga nih spare part MacBook yang lainnya, seperti fan, yaitu keyboard, yaitu juga debu dan kotoran yang ada di casing MacBook, di baterai MacBook, semua saya bersihkan. Setelah semua saya bersihkan dan logic board juga sudah kering, saya lakukan pengecekan arus di logic board. Untuk masalah tegangan atau aliran arus listrik di logic board nggak ada masalah, dan nggak juga saya temukan ada IC yang bermasalah. Ya, karena memang nggak ada permasalahan di logic board, ya logic board normal-normal aja. Karena memang permasalahan awalnya itu cuma dia lemot ketika digunakan buat render atau juga ngedit, dan juga suara fan-nya juga kencang. Itu kondisi MacBook panas. Nah, setelah semua saya bersihkan, logic board juga kering, juga setelah saya lakukan cek ketegangan, thermal paste juga saya lakukan penggantian thermal paste-nya. Setelah itu MacBook saya rakit ulang ke unit MacBook atau ke casing MacBook. Nah, awal saya coba nyalain dulu tanpa saya hubungkan dengan baterai, tapi saya langsung hubungkan dengan adaptor. Alhamdulillah MacBook bisa berhasil nyala, walaupun memang agak sedikit lemot ya. Karena apa? Baterai tidak saya hubungkan. Ya, salah satu penyebab lemot yang terjadi pada MacBook, terutama ini untuk MacBook generasi baru,
baru nih, kalau baterai nggak dihubungkan dengan logic board, MacBook pasti akan lemot. Atau juga nih, baterai bermasalah atau baterai rusak, ya, walaupun kita hubungkan dengan logic board itu juga MacBook akan mengalami lemot, dan juga bisa juga suara fan itu kencang. Nah, saya tes dengan menggunakan adaptor langsung tanpa menggunakan baterai, MacBook juga nyala normal, ya, nggak ada masalah apa-apa. Barulah saya pasang baterai dan saya juga pasang hard disk. Di situ ya MacBook berjalan dengan normal, walaupun masih ada masalah, ya, ada beberapa masalah. Yang pertama lemot, yang kedua juga suara fan itu masih kencang. Dari hasil ngobrol untuk baterai nggak ada masalah. Cuma saya di sini ada kecurigaan ada masalah di hard disk. Hard disk ngalamin back sector. Ya, kalau untuk kapasitas hard disk yang masih tersisa di MacBook itu masih sangat banyak, dan itu kalau kita berasumsi bahwa kapasitas hard disk ini kepenuhan, nggak bisa ya dijadikan alasan penyebab MacBook itu lemot. Tapi di sini saya lebih cenderung bahwa hard disknya mengalami masalah, ya. Berhubung juga karena berkait dengan soal masalah dana, ya, di situ belum kita lakukan penggantian hard disk. Cuma yang membuat pemilik ini puas dengan hasil kerja yang saya lakukan, yaitu ini MacBook ketika dia ngetes langsung untuk ngerender itu udah nggak lemot lagi, bahkan udah kencang ya untuk ngerender. Sangat jauh perbedaannya menurut dari pemilik. Kita ngobrol-ngobrol, ya, tuh sangat jauh perbedaannya. Untuk PR bagi pemilik, ya, nanti sebelum putusin beli hard disk kita akan tes juga, akan tes dengan menggunakan hard disk yang lain. Kalau memang ada perbedaan, maka nanti diputuskan untuk ganti hard disk. Nah, untuk saat ini ya sambil ngumpulin dana dulu, ya, pemilik ngumpulin dana dulu, dan MacBook digunakan oleh pemilik untuk menunjang aktivitas pekerjaannya. Ya, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, ya, langsung kita saksikan video pada saat saya melakukan proses clean up untuk MacBook Retina 15 inch tipe A1398 tahun 2014. Oke, langsung kita saksikan videonya, ya. Kalau di kasur sih kayaknya enggak deh. Enggak, ya? Enggak. Ya ada meja kayak gitu. Enggak masih taruh di kasur sih dia. Setahu saya sih. Tapi nggak tahu ya kalau pas lagi di luar kota. Bisa jadi. Iya deh, dari kemarin tuh saya saya suruh kesini terus karena emang dia Tuh. Nih, ini udah berair kayak gini nih. Nih, ini berair. Ini korosi udah parah nih. Nih. Ini gosong. Tuh. Thermalnya perlu nggak dipasang lagi? Maksudnya Thermal. Thermal kudu ini. Ya, di cleaning sama thermal. Iya, jadi otomatis tak cuci Ya, ini nanti ntar. sambung lagi ya, Pak, ya. Nah, ini kayak gini nih. Oke, sip. Oke. Korosinya ampunan di mana-mana nih. korosi loh. Karena nggak pernah dibuka kan? Lah iya nih. Parah loh. Ini pokoknya ntar tak mandiin nih, tak cuci sama aku nih. Ya, boleh. Tapi nggak ditinggal kan? Ya enggak lah, Iya. tungguin. Ngapain kayak ini doang tinggal? Soalnya aku ntar malam mau di render deh. Apa cuma ngerjain gini doang tinggal ngapain? Iya. Jadi Orang yang kena air aja kadang ditungguin, gue suruh nungguin. jadi Yang udah on nanti kan bisa tak ini kalau ada yang enggak ini pasti merah ya. Ini aja agak patah nih ngebaca gini bolak-balik. Kalau yang waktu itu aku temuin lebih parah lagi ya. Truk enggak kayak gini malah. Ini masih bolak-balik masih jalan. ada sarang laba-laba. Dalamnya. Parah. Ini ada Betul sarang, aja. ada sarang kelabang. Restoran di dalamnya ya. Parah banget. Emang di situ emang sedikit fake sih emang. Bokap kan sama persis. Aku bokap sama Om Heri nih dibedain perlakuan diri sama persis. Sekarang kita tuh gram. Iya, Om Heri pernah. Kan jadi pernah nemenin bokap di Jogja kan. 4 bulan. Iya. Gue kayak gitu ya maksudnya. Ini aplikasi ya? Ini Aplikasi. Ini aplikasi juga, tag edit ya benar. Ini aplikasi semua ya. Ini kan di folder aplikasi nih. Maksudnya kalau nggak kepake buang-buangin.
misalkan ya nalog deh, ini aja nih, ini nggak 4K, ini Full HD nih. Ya, yang biasa aja Full HD 1 menit buat ngerender preview doang, itu lama. Render preview doang. 4K untuk ininya mana videonya? Coba ya kita render preview, coba render preview. Wih. Yeay, akhirnya dia tidak bete lagi. Wih. Cepet banget. Wih. Happy. Tadi mau gue banting nih, nggak jadi gue banting ya kan? Hampir ya gue banting. Yeay, cepet. Emang dah. Kita kalau ada duit memang kalau bisa sih ganti aja harddisknya. Iya. Ya. Mantap. Yeay, udah happy lagi. Moodnya udah bagus. Cepet, mantap. Jadi udah bisa kerja lagi Udah kan? bisa kerja lah minimal. Udah happy Pak dia. Iya. Udah bisa senyum. Kuat, ya gini. Padahal belum lama kan ya? Dia nggak ngaruh di thermal, kalau kipas berarti Nggak ngaruh thermal, ngaruh di kecepatan harddisk tadi, mau nggak mau panas kan? dia Panas. mendeteksi. Nah akhirnya kipas kerja keras buat ngedinginin. Iya, dia hanya mendeteksi karena panas. Iya. Berarti sebetulnya kalau kipasnya nyala begini masih normal kipasnya. Masih normal. Iya. Tapi ada sesuatu yang nggak normal di sini yang bikin kipasnya nyala. Memang ketika kita ngerender kayak gini, kadang nih kipas kenceng. Tapi tahu-tahu hilang nih. Iya. Itu kan berarti adem nih, berarti udah jalan normal lagi. Nah nanti kalau panas itu lagi. Tapi kalau dia terus panas nggak berhenti, maksudnya kipas kenceng terus, itu nggak ada yang nggak beres, udah. Ya, sip. Oke. Dari handphone padahal dari iPhone itu aja mau lama. Makanya saya sengaja bukanya yang kecil kan. Gitu, kalau bukanya 4K kan lah dia lama. Malah tadi kalau sengaja buka yang gede sekalian gitu. Maksudnya yang ini jadi biar perbedaannya harus kelihatan. Tapi untuk yang tadi nggak ada perbedaan. Ada jalan kok. Cepat kok jalan. Jalan gitu tadi jalan. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Retina 15 in tipe A1938 tahun 2014 yang mengalami masalah sangat lemot ketika digunakan untuk render atau juga ngedit video atau juga untuk ngedit foto. Ya, nah penyebabnya itu karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang ada di MacBook, baik itu di sirip fan cooler, yaitu thermal paste-nya juga sudah mengering, yaitu debu dan kotoran yang ada di logic board, di casing, di unit MacBook lah ya, itu sangat kotor. Itu dan juga korosi yang terjadi pada MacBook. Jadi setelah dilakukan clean up atau kita bersihkan, ya logic board kita cuci, kotoran dan debu yang menempel kita bersihkan, alhamdulillah MacBook bisa normal kembali. Itu thermal paste-nya juga kita ganti, yaitu panas yang terjadi pada MacBook juga udah bisa teratasi. Cuma untuk suara fan-nya aja yang masih agak kencang karena ada permasalahan lain, harddisknya mulai mengalami bad sector, dan di situ saya sarankan untuk dilakukan penggantian harddisk agar MacBook bisa normal kembali. Mau untuk masalah lemot pada saat render atau juga ngedit video, juga edit foto, itu sudah teratasi. Dan di situ pemilik saya minta untuk ngetes langsung karena dia yang tahu nih permasalahannya bagaimana sebenarnya. Kalau saya kan hanya dengar cerita dari beliau, dari pemilik ini. Tapi kalau untuk pemilik kan tahu langsung apa permasalahannya. Dan ketika dia melakukan pengetesan untuk MacBooknya, ya dia sangat bersyukur sekali bahwa sudah sangat jauh perbedaannya dari sebelum saya bersihkan, sebelum saya servis ya, atau sebelum saya clean up dengan setelah saya clean up atau saya servis. Ya alhamdulillah pemilik merasa puas dengan hasil kerja yang saya lakukan. Dan selama proses pengerjaan MacBooknya, pemilik yang nungguin bersama dengan istrinya dan dia ngeliat langsung. Kemudian kita ngobrol dengan pemilik ya, yang ngobrol ngalor ngidul juga ya. Selain membahas masalah MacBook, kita juga ngobrol masalah yang lainnya.
Nah, oke, buat rekan-rekan semuanya ya, semoga apa yang saya hadirkan, apa yang saya tampilkan di konten saya ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau seandainya rekan-rekan menemukan kasus yang sama seperti yang terjadi pada MacBook yang saya tangani ini. Kalau apa yang saya hadirkan, apa yang saya tampilkan di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas atau juga memberikan tips dan tutorial tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang di bawah ini. Ya. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, via chat WA atau juga SMS. Ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih detail, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata, saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.